kita mulai. Beshem Ha'af ya ben Veruah Kodes Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Terima kasih sudah datang di acara di Circle Indonesia, dan khusus malam ini adalah acara untuk peluncuran buku saya yang terbaru yang berjudul Parasyat Noah. Seperti ini bukunya, tebalnya kira-kira 600 halaman. Ya. Bisa dipesan, tapi mungkin kami sedang kehabisan. Kalau Anda memesan, mungkin ini pre-order dulu ya. Mohon kesabarannya. Dan kita mulai saja. Sebelumnya kita sudah membahas di 2 bulan yang lalu, bicara mengenai filsafat Yahudi, dan itu menjadi satu intro yang baik untuk memahami buku ini. Bahwa filsafat Yahudi mencelikkan mata dunia, dasar dari seluruh ilmu filsafat. Nah, kita 2 kali sesi itu mencoba untuk membuktikan, benar nggak sih filsafat Yahudi itu lebih tua daripada filsafat yang lain, misalnya filsafat Yunani. Kita biasanya di Indonesia ini hanya mengenal filsafat Yunani atau filsafat-filsafat dari pemikir-pemikir dari Eropa. Nah, itu semuanya diserap untuk di Indonesia, dan kalau mereka membicarakan filsafat Yahudi, biasanya mereka itu mempelajari filsafat Yahudi zaman abad pertengahan, misalnya zamannya Rambam, Rabbi Moses ben Maimun atau Maimonides, atau misalnya Rashi atau Radak dan yang lain-lain. Moses Ibnu Tibon atau Ibnu Esra dan yang lain-lain. Nah, itu sebenarnya filsafat Yahudi zaman Geonim pada abad pertengahan. Tapi kalau kita melihat apapun tulisan dari Radak, tulisan dari Rambam, tulisan dari Ibnu Esra, Saadia Gaon, semuanya bersumber dari satu kitab, yaitu kitab Torah. Yang artinya pemikiran mereka memiliki dasar dari seorang penulis. Dari penulis kitab Torah itu, maka dasar pemikiran dari para filsuf Yahudi abad pertengahan ini tentu harus diarahkan ke belakang lagi, yaitu Nabi Musa. Nah, yang artinya di sini tentu saja tulisan Musa akan jauh lebih tua kalau dibandingkan dengan tulisannya misalnya Aristoteles, tulisannya Plato, atau tulisan dari siapa saja yang Anda kenal dari filsuf-filsuf Yunani. Dan terlebih pula, misalnya raja yang paling berhikmat itu adalah Salomo. Salomo jauh lebih tua, bahkan dari Thales yang dianggap sebagai filsuf pertama Yunani, karena Thales baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, sedangkan Salomo sudah muncul di dunia pada abad ke-10 sebelum Masehi, ya. Jadi bagaimanapun kalau kita runut ke belakang, seharusnya filsafat Yahudi jauh lebih tua dari filsafat apapun, ya. Dan kalau Anda mengikuti Bali Bless International Conference di 6 Desember yang lalu, ada seorang Profesor Eli Lysorking Eisenberg menjadi pembicara untuk memperkenalkan filsafat Yahudi. Dan itu ada di Alkitab kita. Seperti yang ditulis dalam Amsal 3 ayat 19 atau dalam Bereshit Raba 27 ayat 1, menyatakan demikian. Hashem bechokmah yasat aretz. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya, atau Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya. Berarti filsafat atau kemampuan olah pikir itu asalnya dari Tuhan. Kalau asalnya dari Tuhan, maka tentu saja Alkitab kita ini yang ditulis dalam ilham Roh Kudus itu tidak sekedar sebagai buku iman, tetapi juga termasuk buku filsafat. Alkitab adalah buku filsafat. Dan
Terlebih pada kitab genealogi dan Parashat Noah ini adalah seri kedua dari kitab genealogi. Yang pertama adalah eksegesis Peshat, kitab kejadian, kitab genealogi. Parashatnya namanya Parashat Bereshit. Nah, Parashat Bereshit ini kejadian 1 ayat 1 sampai kejadian 6 ayat 8. Dan kemudian ini buku kedua terusannya membahas kejadian 6 ayat 9 sampai kejadian 11 sampai 32. Kok beda sih cara menggal-menggalnya? Karena memang pembagian pasal itu bukan dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi dilakukan oleh seorang yang bernama Stephen Langton pada abad ke-13. Kemudian pada abad ke-16 ada yang namanya Robert Stephen dan Henry Stephen putranya itu memberikan nomor-nomor ayat. Jadi Anda bisa membayangkan ya, nomor pasal dilakukan oleh seorang biarawan Katolik. Nomor ayat dilakukan oleh seorang Protestan. Dan kalau Anda membaca kitab Tanah hari ini, ya, jadi Anda akan menemukan nomor pasal dan nomor ayat yang sama pada seri kopinya orang Yahudi. Yang artinya di sini orang Yahudi itu juga menerima penomoran yang dilakukan oleh orang Katolik maupun orang Protestan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu juga bisa dengan hati terbuka menerima apa yang baik dari orang Katolik maupun orang Kristen. Nah, hanya saja kalau kita membahas mengenai parashat atau bagian dari Torah itu, tampaknya kita harus memenggal-menggal tidak sesuai dengan nomor pasal dan nomor ayat yang dilakukan oleh biarawan Katolik Stephen Langton dan penomoran ayat yang dilakukan oleh Henry Stephen atau Robert Stephen. Ya. Jadi kitab genealogi, kitab kejadian adalah kitab genealogi yang menulis genealogi apa saja. Genealogi langit dan bumi, monoteisme, itu ada di mana? Di kejadian 1 ayat 1, dan ini sudah kita bicarakan pada pelajaran filsafat Yahudi 2 sesi yang lalu, dan sampai pada Parashat Noah ini, kita masuk pada genealogi dari bahasa-bahasa, genealogi orang-orang pilihan, yang dimana Tuhan memilih secara khusus garis dari keturunan Set, kemudian memilih Nuh, kemudian memilih Sem, dan seterusnya nanti sampai lahir bangsa pilihan yaitu Israel. Jadi kalau Anda membaca kitab Kejadian, ini adalah buku yang sangat luar biasa sekali. Kalaupun Alkitab itu banyak dipandang sebelah mata oleh orang-orang, seorang yang menamakan dirinya filsuf atau orang yang mempelajari filsafat dari filsafat-filsafat barat itu, saya akan bertanya, buku filsafat mana selain Alkitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Nggak ada. Selain Alkitab, bahkan you name it, apa saja. Misalnya genealogi pakaian. Ada nggak sih kitab filsafat manapun yang menyatakan awal mula manusia itu harus berpakaian? Di mana? Nggak ada selain di Alkitab. Sehingga kita dapat melihat dasar filosofinya itu apa sih? Manusia itu pakai pakaian. Nah, kenapa ada bangsa Israel? Kenapa ada bangsa macam-macam di dunia ini? Dari mana asal muasalnya? Nggak akan ditulis di kitab manapun, di kitab suci manapun, atau di buku filsafat manapun tentang kelahiran sebuah bangsa kecuali Alkitab. Ya, bahkan kalau Anda membaca dalam buku saya semuanya ini sebenarnya buku filsafat. Semuanya adalah buku filsafat Yahudi. Di Parashat Bereshit pada halaman 312 bicara mengenai filosofi Adam. Kenapa Adam menamakan istrinya Hawa? Nah, itu ada filosofinya. Jadi kalau berdasarkan dari ini dan apa yang sudah kita pelajari, Adam adalah filsuf pertama di dunia. Jadi kalau Anda mungkin mengatakan, enggak, filsuf pertama itu adalah Thales dari Yunani.
Sebenarnya kalau kita melihat Alkitab, filsuf pertama adalah Adam. Dan ketika dia menamakan istrinya Hawa, dia menamakan anaknya Kain, Hawa yang menamakan, atau dia menamakan Set, itu semua ada dasar filosofinya. Kemampuan berpikir seperti ini sudah dimiliki Adam sejak mulanya. Maka kalau ditanya siapa filsuf pertama, dia adalah Adam. Nah, kita masuk pada Parashat Noah sekarang ini. Nah, saya buka dengan satu kutipan dari Midrash of Philo 5292. Ki Noah hu ke'en kinui lesedek. Noah is a kind of surname of righteousness. Kenapa dia disebut orang yang menjadi surname of righteousness? Nah, ini dibuktikan di Alkitab kita. Apa sih dasar filosofinya? Nah, semua ada dasar filosofinya. Dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Bahasa Ibrani-nya sadik. Tidak bercela, tamim di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ele toledot Noah. Noah isadik tamim haya bedorotaf. Et ha Elohim hit halek Noah. Nah, jelas Nuh satu-satunya orang di Alkitab kita ini yang ditulis orang yang sadik dan tamim, tidak bercela. Di Alkitab kita ini hanya dikenakan kepada satu orang. Siapa? Nuh. Nah, ketaatan Nuh yang sadik dan tamim ini kemudian dibahas kembali dalam Kejadian 6 ayat 22 dan Kejadian 7 ayat 5. Dan ini merupakan ayat inklusio. Apa itu inklusio? Inklusio itu seperti sandwich, ya, sandwichnya. Biasanya sandwich itu kan roti, isi, roti lagi. Nah, jadi ini inklusionya kalau Alkitab itu di Kejadian 6 ayat 22 menyatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan ayat yang sama ini nanti setelah diisi dengan macam-macam cerita, ketika masuk ke Kejadian 7 ayat 5, pernyataan ini diulangi kembali. Dan itulah yang namanya inklusio. Kalau Anda mahasiswa teologi, Anda pasti tahu apa sih makna inklusio ini. Nah, ketaatan sadik dan tamim itu kalau dibahas dalam sastra bahasa asli Alkitab ini sangat menarik sekali karena ayat ini menuliskan ada dua kata yang diulang, ada satu kata yang diulang dua kali. Nah, kalau diulang dua kali dalam sastra Ibrani ini maksudnya very. Faya asnoa kekol asher siva. Oto. Elohim ken asah. Nah, jadi ada kata fayaas. Ini satu sores yang sama dengan asah di sini. Berarti ada pengulangan satu kata yang diulang dua kali. Berarti Nuh benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Allah, asah. Nah, dua kali dituliskan yang artinya Nuh di sini melakukan satu ketaatan. Dan nanti kita akan membuktikan betul nggak sih? Dan menariknya sekali, di Alkitab bahasa asli, bahasa Ibrani, kata taat itu nggak pernah ada. Jadi kalau misalnya ada terjemahan kata taat di dalam Perjanjian Lama, itu bahasa Ibraninya itu nggak nulis taat. Hanya diterjemahkan taat. Kata taat benar-benar nggak ada. Nah, ini juga ada dasar filosofinya. Jadi Alkitab itu penuh dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, filsafat yang sebenarnya itu adalah Alkitab. Kalau Alkitab dipandang sebelah mata sebagai buku iman, berarti dia belum memahami apa yang ditulis di Alkitab kita. Karena tulisan Musa itu betul-betul filsafat yang seperti yang ditulis dalam
tulisannya Philo dalam The Life of Moses, Moses atau Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Berarti dia lebih besar dari filsuf manapun. Ya. Nah, sekarang kita membahas daftar isi. Ya. Bab 1 ada liturgi pembacaan Parasyat Noah tentang Kejadian pasal 6 sampai 9, pasal 6 ayat 9 sampai Kejadian 11 ayat 1 sampai 32. Nah, ini liturginya orang Yahudi. Saya nggak mau menjadikan Anda sebagai seorang Yahudi, tetapi ini baik untuk Anda baca sebagai wawasan. Bagaimana sih caranya orang Yahudi itu membaca satu parasyat? Nah, cara membacanya, bagaimana mereka memulai membacanya, bagaimana jeda-jedanya. Nah, ini semuanya dijelaskan pada bab pertama mengenai liturgi pembacaan Parasyat Noah. Kemudian bab kedua itu bicara mengenai Nuh sebagai Adam yang baru. Bab ketiga, bencana air bah versus mitos-mitos Babilonia. Nah, ini biasanya Alkitab itu secara tidak adil dianggap menjiplak dari mitos-mitos Babilonia. Nanti kita buktikan apakah betul sih Alkitab itu menjiplak mitos-mitos Babilonia. Kemudian bab keempat bicara mengenai sekilas pengenalan sastra Ibrani Alkitab Perjanjian Lama. Dan ini menarik sekali karena sastra Ibrani itu berbeda dengan sastra Yunani, beda juga dengan sastra-sastra dari Barat. Karena sastra Ibrani itu biasanya mengandung filsafat Ibrani atau filsafat Yahudi yang mengkonkretkan segala sesuatu. Kalau Anda terbiasa mempelajari filsafat Yunani itu lebih ke abstrak. Kadang-kadang bahasanya itu kering, ya kering. Tapi kalau Anda membaca filsafat Yahudi itu lebih konkret. Misalnya, engkau tidak akan jatuh tergeletak, tangan Tuhan menatangmu. Nah, jadi emang Tuhan itu punya tangan seperti kita. Nah, kita menjadikan Allah dengan gaya bahasa antropomorfisme. Nah, ini mengkonkretkan Allah yang tidak kelihatan. Nah, itu adalah gaya bahasa dari filsafat Ibrani. Nah, kemudian kenapa sih Tuhan itu harus menghukum dunia ini dengan banjir Nuh? Karena ya di bab 5 ini membahas mengenai kejahatan yang telah menyelimuti bumi. Tetapi di antara orang-orang yang jahat itu, yang hampir semuanya jahat, ada satu ketaatan Nuh. Dan ketaatan Nuh ini mampu untuk mewujudkan rencana keselamatan dari Tuhan yang sudah Tuhan maklumatkan sejak Kejadian 3 ayat 15, yaitu proto-evangelium. Nah, proto-evangelium itu dibahas secara jelas atau penting sekali dibahas dalam buku saya yang pertama, Parasyat Bereshit, dan penggenapan dari Parasyat Bereshit di sini itu ditulis dalam buku saya yang kedua, yaitu Injil Salib. Jadi saya menulis Parasyat Bereshit, lanjutannya Injil Salib, barulah kemudian bicara mengenai Parasyat Noah. Kenapa ada Nuh? Karena Nuh itu sebagai seorang yang dianggap untuk menyelamatkan janji Tuhan yang sudah dimaklumatkan Allah sejak Kejadian 3 ayat 15 yang disebut Bapak Gereja Irenaeus itu sebagai proto-evangelium. Nah, kemudian sebelum Allah itu menurunkan banjir besar, ada masa tenggat. Ya, aku nanti akan menghukum bumi ini dan semua makhluk akan aku musnahkan. Tetapi Tuhan tidak ujuk-ujuk langsung mendatangkan hukuman itu. Dia masih memberikan masa tenggat berapa lama, yaitu 120 tahun. 120 tahun adalah 3 kali 40 tahun. 40 tahun dalam gematria orang Yahudi itu adalah angka generasi. Jadi di sini Tuhan memberikan angka generasi 3 kali, yang artinya di sini cukup bagi manusia itu untuk masa tenggat mereka, untuk kesempatan mereka bertobat.
Tapi apakah mereka melaksanakan kesempatan untuk bertobat ini? Ternyata tidak. Nah, dalam masa tenggat itu, Tuhan memerintahkan kepada Nuh yang dibahas pada bab ke-7 untuk Nuh membuat satu bahtera. Jadi sebagai suatu alat keselamatan bagi Nuh yang akan menyimpan Nuh dan segenap makhluk yang diselamatkan dalam satu bahtera. Nah, bab ke-8 itu bicara mengenai ketidakmungkinan. Mungkin nggak sih semua makhluk di bumi ini dan segala varietasnya itu masuk ke dalam bahtera itu? Nah, tentu saja ini ada kuasa Tuhan yang turut bekerja di situ. Mungkin nggak sih kapal Nuh itu nggak bocor? Mungkin saja. Tapi Tuhan yang menutupnya, yang memungkinkan Nuh dan semua makhluk yang di dalamnya selamat sampai nanti banjir itu selesai. Dan ayat yang ke-9 bicara mengenai Nuh yang masuk ke dalam bahtera, dan ayat ke-10 bicara mengenai binatang tahir dan tidak tahir. Yang tahir ini berkaitan dengan binatang-binatang yang nanti akan dikorbankan sebagai pengampunan dosa. Ya, jadi karena tidak ada pengampunan dosa tanpa korban darah. Nah, ini juga mengkonfirmasi tentang ibadah dengan sakramental. Ibadah sakramental itu dikonfirmasi dalam Parasyat Noah. Kemudian ayat bab yang ke-11 itu bicara mengenai banjir air bah itu sendiri, dan ayat ke-12 bagaimana air bah itu surut. Kemudian bab ke-13 perintah untuk keluar dari bahtera. Jadi di sini ada perintah untuk masuk, ada perintah untuk keluar, yang dimana Nuh itu selalu menunggu perintah. Dan kepatuhan Nuh ini adalah wujud tanggung jawab. Dan bab yang ke-14 ini buat saya adalah sesuatu yang paling menarik. Ini adalah bab yang saya suka. Jadi favorit saya ada di bab ke-14 tentang kepatuhan Nuh, yang dimana di Alkitab sendiri nggak punya kata patuh, nggak punya kata taat, nggak punya kata obey. Kalaupun ada kata obey atau kata taat atau kata patuh di dalam Perjanjian Lama, itu terjemahan. Tapi sebenarnya secara harfiah bahasa Ibrani nggak pernah nulis patuh, taat, obey. Nah, ini menarik sekali. Kenapa kok sepertinya Tuhan nggak pingin manusia itu taat atau obey? Bukan seperti itu. Tuhan lebih suka untuk didengar daripada ditaati. Dan ini wujud dari Allah yang ingin selalu berhubungan dengan umatnya. Dengerin aku dong. Bukan sekedar taat karena aku garang. Enggak. Bukan sekedar taat karena aku bisa menghukum kamu. Bukan. Tetapi Tuhan lebih suka untuk didengar daripada ditaati. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Lama nggak ada kata taat. Nah, ini pasti ada dasar filosofinya. Dan kemudian bab ke-15 bicara mengenai ibadah sakramental yang merupakan konfirmasi dari apa yang ditulis dalam Parasyat Bereshit. Kemudian bab ke-16 Beru Urivu, ketika keluar dari bahtera itu, segenap makhluk bahkan dari keluarga Nuh sendiri itu harus melakukan prokreasi, harus melakukan multiplikasi supaya memenuhi bumi ini. Dan bab ke-17 bicara mengenai konsumsi hewani, dan ini banyak sekali, ada 40 bab. Kenapa 40 bab? Memang sengaja saya bikin 40. Karena 40 dalam gematria Ibrani itu bicara mengenai generasi. Karena generasi hari ini semuanya berasal dari putra-putra Nuh. Siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Jadi kalau ada 40 bab di dalam buku ini, itu memang sengaja karena Parasyat Noah bicara mengenai generasi. Nah, ada di bab 18 itu hukum pelarangan pembunuhan. Ini berkaitan nanti
dengan bab ke-19 mengenai Sva Mitzvot Bnei Noah. Jadi ada Noahide Law, Minority Rights. Nah, Noahide Law ini menarik, dibahas banyak di Perjanjian Baru, yang secara nggak sadar orang Kristen ini sebenarnya Sva Mitzvot Bnei Noah. Kalau Rabi Saul atau Rasul Paulus mengatakan yang Yahudi sunat, yang non-Yahudi nggak usah sunat, itu bukan ciptaan dari Rasul Paulus. Itu berasal dari tradisi Yahudi yang namanya Sva Mitzvot Bnei Noah. Bahwa orang-orang Yahudi sendiri itu tidak pernah memaksakan orang non-Yahudi untuk disunat. Jadi ketika Rasul Paulus itu bicara nggak usah sunat, ada dasarnya. Dasarnya di mana? Sva Mitzvot Bnei Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh ini diterapkan bagi orang-orang non-Yahudi. Menarik bukan? Jadi itu bukan ciptaan Paulus, bukan. Nah, kalau misalnya ada surat keputusan bersama yang ada di kitab Kisah Para Rasul, itu juga berdasarkan dari Sva Mitzvot Bnei Noah. Nah, di situ yang menjadi pemimpin kala itu adalah Petrus dan Yakobus. Jadi Petrus dan Yakobus dan Rasul Paulus itu bicara mengenai Sva Mitzvot Bnei Noah, termasuk ketidakwajiban orang non-Yahudi untuk disunat. Nah, ya, kalau orang Yahudi ya harus disunat karena mengikuti hukum Taurat mereka. Kemudian ada yang paling terkenal di sini, busur pelangi. Kapan sih adanya busur pelangi? Ini juga ada dasar filosofinya. Dan bab ke-21 ada Nuh. Siapa sih petani anggur yang pertama? Yaitu Nuh. Kemudian ada di bab ke-22 bicara mengenai kemabukan dan insiden ketelanjangan dan hubungannya dengan kejahatan seksual. Kenapa? Yang melihat ketelanjangan Nuh itu adalah Ham, tapi yang dikutuk adalah Kanaan. Ini orang-orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi mencoba untuk memahami kenapa, ya, kok yang dikutuk itu tuh Kanaan. Nah, kemudian ada berkat Nuh pada Sem dan Yafet bab ke-23, dan kemudian dosa seksual dan kutuk kepada Kanaan. Kenapa ada dosa seksual termasuk semburit itu asalnya itu dimungkinkan. Jadi genealogi dari dosa semburit itu di mana? Ada di kitab Kejadian. Jadi kalau ada LGBT hari ini, nah itu bukannya sesuatu fenomena baru, tetapi itu sesuatu yang sangat kuno sekali, bahkan sudah ada sejak kitab Kejadian. Kemudian bab ke-25 bicara mengenai akhir hidup Nuh, dan kemudian genealogi bangsa-bangsa yang berasal dari 70 keturunan Nuh. Jadi angka 70 secara gematria Ibrani itu bicara mengenai bangsa-bangsa yang ada di bumi ini yang lahir dari keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian mengenai keturunan Ham, bab 27, keturunan Yafet, bab ke-28, dan keturunan Sem di bab ke-29. Wow, banyak sekali ya. Jadi Anda harus menyiapkan banyak waktu atau mungkin nggak usah dibaca sekaligus ya. Kapan-kapan perlu apa gitu. Jadi Anda lihat pelan-pelan saja ya. Karena kalau dibaca terus, nah ini bisa sepanang, bisa pusing kali ya. Nah, ada bahasan mengenai 70 wajah Taurah, Shivim Panim Latorah. Ini ada beberapa waktu lalu orang yang nggak paham mengenai Shivim Panim Latorah. Hah, gimana? Masa Torah 70 wajah? Nah, saya dibully di beberapa konten YouTube. Saya nggak pusing, nggak apa-apa sih, karena mereka memang belum memahami filsafat Yahudi. Nah, kalau saja mereka belajar mengenai filsafat Yahudi, mereka akan memahami apa sih maksud dari Shivim Panim Latorah. Dan kemudian ada hubungannya dengan penerjemahan dari Septuaginta. Septuaginta itu artinya 70. Nah, ini juga ada hubungannya dengan 70 angka gematria yang
merupakan lambang dari bangsa-bangsa di dunia. Nah, ini di bab ke-32 ini menarik sekali. Ada Nimrod. Wow, kok bisa ujuk-ujuk ngomongin Nimrod? Keturunan dari Ham. Apa pentingnya? Nah, ini hebat sekali. Jadi Alkitab satu-satunya bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Kelahiran bangsa apa? Kelahiran bangsa Israel. Tapi sebelum bicara mengenai kehebatan bangsa Israel, Alkitab itu bicara mengenai kehebatan keturunan dari Ham. Siapa dia? Nimrod. Dan kalau Anda lihat sampai hari ini, ya, Nimrod adalah Raja Babel. Dan Nimrod ini menguasai Babilonia sampai Asyur, Syria hari ini. Nah, jadi kalau daerah-daerah Babel itu Iran, Irak, Syria. Nah, itu. Nah, kenapa Nimrod ini secara khusus dibahas? Nah, kapan kita nggak bisa ini dibahas di satu buku, di satu sesi ini. Karena ini ada 40 bab. Nah, pasti bersesi-sesi kalau mau membahasnya secara lengkap. Tapi kenapa ada Nimrod? Nah, ternyata Nimrod ini ya menurunkan bangsa-bangsa yang nantinya sebagai penyeimbang dari kekuatan Israel. Nah, di situ keturunan dari Nimrod ini kadang-kadang dipakai oleh Tuhan untuk mukul Israel kalau Israel itu balelo. Kalau Israel itu tambeng nakal ya. Dipukulnya pakai apa? Dipukulnya pakai keturunan Nimrod. Jadi misalnya Asyur, kekuatan Babel ya. Dan bahkan kekuatan-kekuatan yang lain yang berasal dari keturunan Ham, misalnya Mesir, Mitzrayim, nah itu dipakai oleh Tuhan untuk mukul Israel kalau Israel itu berpaling dari Tuhan. Nah, jadi di sini bukan bicara hanya Israel saja, penyeimbang kekuatan dari Israel pun ada genealoginya. Bahkan sampai hari ini Israel dan Syria itu masih berseteru. Nah, tapi Anda bisa lihat Basir al-Assad ya, Basir al-Assad itu digempur dengan ISIS selama 7 tahun. Wow. Porak-poranda itu yang namanya Syria itu. Bahkan Aleppo itu udah nggak kayak kota lagi, udah seperti ini. Udah hancur lebur semuanya. Tapi Anda bisa melihat mereka tetap kuat. Kenapa kok mereka tetap kuat? Anda harus melihat siapa nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka adalah Nimrod. Disebut dalam kitab Kejadian. Luar biasa sekali kan? Jadi apa yang terjadi di kitab Kejadian itu ada sampai hari ini bisa kita lihat. Ya. Kemudian ada wilayah Shinar Babilonia yang nanti sebagai wilayah dari Menara Babel. Kenapa ada Menara Babel? Nah, dari Menara Babel ini nanti muncul genealogi bahasa-bahasa. Tadi ada genealogi bangsa-bangsa, sekarang genealogi bahasa-bahasa, genealogi macam-macam bahasa, dan kemudian bicara di bab ke-36 itu kelahiran bangsa Israel. Nah, kemudian ada kemungkinan, sekarang ini China itu menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kayaknya kok nggak ada sih ditulis di Alkitab. Nah, saya memberikan salah satu tafsir, ini tafsir ya, bahwa ternyata bangsa China ini kemungkinan keturunan dari Ham, keturunan dari sini, karena bahasa Ibrani untuk China itu sini. Nah, berarti China itu keturunan sini menurut orang Ibrani. Nah, ini juga menarik, bab ke-38 ini bicara mengenai Edenic language, yang dimana Edenic language ini merupakan asal muasal dari bahasa Ibrani. Dan oleh seorang linguis yang bernama Isaac Mosesen, bahasa Ibrani ini dianggap sebagai bahasa ibu bagi seluruh bahasa di dunia. Nah, itu nanti ada bahasanya di bab ke-38. Kemudian bab ke-39 bicara mengenai teknologi informasi, ahli hikmat.
hikmat itu harus diinformasikan dan kemudian diturunkan melalui pengetahuan literasi. Literasi, pengetahuan literasi ini orang itu nggak boleh buta huruf, dia harus bisa memiliki kemampuan menulis. Nah, ada di situ nanti dibahas mengenai tahap-tahap dari perkembangan teknologi informasi yang pertama sejak kitab Kejadian. Dan bab yang ke-40 yang terakhir ini ya, Allah membangun Shem, Allah membangun nama untuk penggenap rencana keselamatan. Karena memang nanti bicara mengenai Abraham yang lahir dari keturunan Sem. Nah, balik lagi kalau tadi itu kita melihat Nimrod. Nimrod membangun menara Babel untuk meninggikan namanya, meninggikan Shemnya. Tetapi Allah tidak berkenan. Dan pada bab yang ke-40 ini bicara Tuhan yang membangun nama untuk rencana keselamatan. Nah, itu sekilas mengenai 40 bab yang dibahas pada kitab Parashat Noah, kitab Parashat Noah. Nah, ya. Jadi bukunya sangat tebal dan juga pembahasannya tentu saja akan banyak sekali. Nah, di sini ada satu kata pengantar yang saya tulis, yang saya beri judul Hakarat Tova, yang di mana buku ini menulis bahwa buku ini bukan sekedar cerita. Bisa dimatikan mic-nya. Jadi buku ini bukan sekedar cerita. Nah, kalau Anda ikut sekolah minggu tentang Parashat Noah ini, ya, sepertinya cerita ini lucu. Padahal kalau kita baca secara seksama, cerita ini sebenarnya nggak ada lucu-lucunya. Ini suatu tragedi. Nah, dan balik lagi kita akan membahas di dalam buku ini mengenai keindahan dari sastra Ibrani. Keindahan dari filsafat Yahudi. Dan Theophratus of Eresos, ini adalah murid dari Aristoteles, dia hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa Jews, a nation of philosophers. Yahudi adalah bangsa para filsuf. Nah, kita biasanya mengenal Yunani itu adalah bangsa para filsuf, bukan? Ya, kita semua kalau bilang Yunani semua filsuf-filsuf besar. Itu dari orang-orang pemikir-pemikir Yunani, bukan ada Aristoteles, Plato, Thales, dan seterusnya. Tetapi Theophratus of Eresos, murid dari Aristoteles sendiri mengatakan bahwa Yahudi adalah bangsa para filsuf. Wah, ini menarik kan? Dan ini ditulis dalam buku yang ditulis oleh Flavius Josephus dalam Against Apions 122. Jadi ilmu fikir orang-orang Israel dimulai dari kitab Torah. Maka kalau bicara mengenai filsafat Yahudi jangan dimulai dari Rambam dong. Bukan mulai dari Rabbi Maimun, bukan dimulai dari Rabbi Moses bin Maimun, bukan dari Saadia Gaon, bukan ya. Tetapi harus dimulai dari Moshe Rabenu, Musa, Rabi besar kami. Bagi para rabi Yahudi, Musa adalah rabi besar bagi mereka karena mereka adalah para ahli Taurat, tetapi sang penulis Tauratnya itu sendiri siapa? Yang menulis adalah Musa, maka Musa adalah rabinya para rabi karena dia yang menulis Taurat itu. Dan kalau Rambam atau Moses bin Maimun banyak menulis commentary of Torah, maka tentu saja gelar filsufnya yang dikenakan kepada Rambam atau Rabbi Moses bin Maimun harus ditarik ke belakang. Biangnya ini dari mana sih? Biangnya itu dari seorang yang bernama Musa yang ditulis dalam buku dari Philo, menuliskan kalau dalam bahasa Ibrani itu begini. Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim, Musa Rabi besar kami. Guru besar bagi seluruh nabi-nabi. Ya, dalam The Life of Moses,
Buku kedua, pasal 2:11. Apabila kita memahami Alkitab harus dikenakan, harus cocok dengan sains. Nah, seorang pemikir, seorang saintis sendiri mengatakan demikian. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Jadi kalau mengkontraskan atau mengkontradiksikan Alkitab dengan sains itu salah sendiri. Jadi Alkitab itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai banyak hal, yaitu filsafat. Tuh ya. Mohon maaf, ada telepon. Sekarang bab pertama seperti tadi sudah saya beritahukan kepada Anda bahwa bab pertama bicara mengenai liturgi pembacaan Parasyat Noah. Nah, yang kedua, Nuh sebagai Adam yang baru. Nah, Anda pasti mungkin nggak harus membeli buku ini ya. Kalau buku ini dirasa mahal, ya nggak usah dibeli karena versi online-nya itu ada ya. Anda bisa membuka www.sarapanpagi.org ya. Ada tulisan Nuh sebagai Adam yang baru di situ ya. Jadi ini membahas memang tidak ditulis dalam format buku seperti ini ya, tetapi formatnya itu format untuk website. Tetapi isinya hampir sama. Jadi kalau keberatan untuk membaca atau membeli buku ini yang mungkin dirasa mahal ya. Mahalnya itu Anda harus melihat bahwa ini buku yang sangat tebal dan itu ongkos cetaknya. Jadi jangan takut kalau saya ngambil untung di sini, Anda tetap bisa membacanya secara gratis, secara online. Anda bisa membacanya di Sarapan Pagi Biblika. Dan seperti tadi saya ketengahkan bahwa buku ini adalah buku filsafat. Filsafat susah. Nah, seperti pepatah orang Yahudi, kaseh yesrak belechem, vegamoto ochlim. Keras itu hanya di mulut, tapi bisa ditelan juga kok gitu. Jadi seperti tadi saya bicarakan, buku filsafat mana yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Jadi kalau Anda memiliki kesempatan untuk membaca buku ini atau isi dari buku ini yang bisa dibaca di laman Sarapan Pagi, Anda akan mulai menggali dan menikmati filsafat yang jauh lebih tua dari filsafat Yunani, yaitu filsafat Yahudi. Dan ini sebelum saya selesaikan karena sudah hampir 1 jam, baru 50 menit ya. Jadi kasih saya kesempatan untuk 10 menit membicarakan buku ini. Kalau Anda membaca Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Ya. Sefer Toledot Yeshua Hamasya ben David ben Abraham. Nah, silsilah Yesus itu dapat dirunut dari seorang yang bernama Daud dan seorang yang bernama Abraham. Bahwa Yesus betul-betul keturunan Daud dan keturunan Abraham yang kehidupan Abraham itu ditulis dalam kitab genealogi atau kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian itu harus dipelajari oleh semua orang percaya, Anda dan saya, sebagai dasar dari keimanan kita hari ini. Karena buku ini sangat luar biasa sekali. Nah, jadi betul-betul penulisan sebuah silsilah itu penting sekali dalam Alkitab kita. Karena disitulah kenapa Tuhan kita itu lahir dan memilih bangsa, yaitu bangsa Israel, dan di situ dia lahir sebagai bayi. Dan kalau Anda membaca Lukas pasal 3,
Bahkan genealogi Yesus itu bisa dirunut sampai kepada Adam. Wow, Adam yang berasal dari Allah. Adam anak Allah. Ini luar biasa sekali. Itulah kenapa buku silsilah ini sangat penting. Dan Yesus itu nggak ujuk-ujuk datang. Ada runutan sejarahnya. Dan inilah yang membuat Alkitab kita sangat menarik. Dan kita dapat memahami silsilah apa perlunya ditulis dalam Alkitab. Apa sih perlunya? Perlu sekali. Bahkan ini sebagai suatu introduksi dari Injil yang pertama, yaitu Matius pasal 1, dan kemudian dibahas ulang juga oleh Lukas pada Lukas pasal yang ketiga. Kenapa? Karena ini ada dasarnya, yaitu janji Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 mengenai kelahiran sang pemberes dosa yang lahir dari rumpun tumit. Siapa sih orang yang bernama Tumit? Dia adalah Yakub. Jadi Anda bisa membayangkan nama Yakub sudah disebut Tuhan sebagai nubuat dalam Kejadian 3 ayat 15 dan betul-betul nanti, ya. Dari Nuh lahir Sem. Dari Sem lahir Abraham. Dari Abraham lahir Yakub. Dari Yakub disinilah ada bangsa Israel, dan Tuhan Yesus memilih rumpun bangsa ini lahir sebagai manusia. Nah, ada banyak orang-orang skeptis dari teolog barat, bahkan orang-orang yang belajar mengenai arkeologi. Mereka secara skeptis menuduh bahwa Alkitab itu dijiplak dari Enuma Elis, Epic of Gilgamesh, Kode Hammurabi, naskah-naskah Ugarit, bahkan sumber abstrak atau sumber yang nggak konkret, sumber jadi-jadian karena nggak pernah ada, yaitu sumber JEDP. Nggak ada ini sumber JEDP ini. Tapi mereka menuduh bahwa Musa itu hanya sekedar, atau orang-orang zaman Geonim bahkan mereka itu menuduh, ya, atau zaman para rabi setelah pembuangan di Babel itu mereka mengkondisikan bahwa Torah itu terdiri dari 4 sumber, yaitu sumber JEDP. Saya adalah orang yang sangat menentang teori sumber ini, karena teori sumber ini adalah teori halusinasi, karena sumber JEDP itu tidak pernah ada. Tetapi tetap mereka menuduh bahwa Alkitab ini jiplakan-jiplakan dari naskah-naskah Ugarit atau naskah-naskah Epic of Gilgamesh, Kode Hammurabi, dan seterusnya. Ada standar yang sangat tidak adil pada Alkitab. Alkitab tidak dianggap sebagai catatan sejarah atau tidak dianggap sebagai buku iman. Nah, kalau saya mau agak loncat, ya, dari ini, nanti kita bisa membahas mengenai sumber JEDP ini. Kalau Anda ingin tahu, saya akan membahasnya nanti di forum tanya jawab. Misalnya kalau seandainya Alkitab itu dituduh sebagai jiplakan dari naskah-naskah Ugarit. Sebenarnya filsafat Yahudi ini ada yang nggak mungkin ditiru oleh naskah-naskah yang ada pada naskah-naskah Epic of Gilgamesh atau Ugarit. Justru mungkin mereka lah yang meniru. Atau mungkin Epic of Gilgamesh itu adalah suatu dokumen yang sama sekali terpisah, tetapi gara-gara mereka pun adalah keturunan dari generasi-generasi yang selamat dari bencana air bah itu, maka mereka menuliskan versinya sendiri tentang bencana air bah. Alkitab menulis bencana air bah. Mereka menulis bencana air bah dalam versinya sendiri. Jadi kalau menuduh Alkitab kita itu gara-gara ada kemiripannya dengan naskah yang ada di Epic of Gilgamesh itu nggak fair banget. Gara-gara ada kemiripan saja itu nggak fair banget. Karena sebenarnya kalau mereka itu menuduh demikian, mereka itu
nggak belajar filsafat Yahudi secara benar. Karena Alkitab itu filsafatnya itu sungguh luar biasa. Kalau Anda belajar filsafat Yunani, Anda akan berpikir tentang kata-kata, Anda akan berpikir tentang kalimat-kalimat, ya. Berpikir dalam kalimat-kalimat, berpikir dalam kata-kata. Tetapi kalau dalam filsafat Yahudi, ini yang nggak bisa ditiru oleh filsafat-filsafat yang lainnya. Atau mungkin bahkan bahasa Chinese itu lebih mirip dari pada filsafat Yahudi daripada naskah-naskah Ugarit ini. Karena tulisan Tionghoa, ya, tulisan Mandarin itu memiliki piktograf. Jadi ada dasar filosofinya. Dan ini saya tulis dalam bab ke-37. Nah, bagaimana kemiripan antara filsafat Yahudi dengan filsafat yang dari Tiongkok ini. Ini menarik sekali. Nah, jadi filsafat Yahudi itu tidak hanya berpikir dengan kata-kata atau dengan kalimat-kalimat. Filsafat Yahudi itu juga berpikir dengan huruf-huruf. Karena huruf-huruf yang ditulis oleh Musa, masing-masing huruf itu memiliki dasar filsafatnya masing-masing. Ini sangat menarik dan nggak mungkin ditiru. Ya, saya kasih contoh satu yang ini mungkin kalau Anda sering masuk ke kelas saya, contoh ini contoh yang sangat sederhana dan mungkin sebagian Anda tahu. Bahwa filsafat Yahudi tidak hanya bicara mengenai kalimat, tidak hanya bicara mengenai kata, tetapi bicara mengenai huruf. Misalnya kata Adam. Kata Adam ini terdiri dari 3 huruf, yaitu alef, ya, alef, dalet, mem. Nah, kalau kita penggal, alef ini adalah lambang dari Elohim. Kemudian ada dalet dan mem. Dalet dan mem ini bisa dibaca dam. Apa itu dam? Dam artinya darah. Ya, dam artinya darah. Jadi apa dasar filosofi nama Adam? Dasar filosofi nama Adam, Adam adalah satu-satunya makhluk berdarah ciptaan Tuhan yang memiliki gambar dan rupa Allah. Karena di Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan nishmat chaim ke dalam hidung Adam. Dan disitulah Tuhan meletakkan gambar dan rupanya pada makhluk yang paling sempurna, pada makhluk yang paling mulia, yang ditaruh di alam semesta ini. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa filsafat Yahudi tidak hanya bicara mengenai kalimat, tidak hanya bicara mengenai kata, tetapi bicara mengenai huruf. Bahkan persamaan bunyi, aliterasi. Nah, ini nggak ada. Di filsafat Yunani nggak ada. Hanya ada di kitab Kejadian atau kitab Torah, hanya ada di filsafat Yahudi atau filsafat Semit atau filsafat Ibrani. Ya. Dan kata Adam, kenapa dia disebut Adam? Karena Adam berasal dari Adama. Apa artinya Adama? Adama itu tanah. Nah, jadi nama Adam memiliki dasar filosofi. Dan inilah bukti yang nggak mungkin ada di Enuma Elish, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada di kode-kode Hammurabi, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada di Epic of Gilgamesh, nggak mungkin ada. Kalau demikian, kalau ada ahli arkeolog, ahli sastra kuno, bahkan teolog barat mengatakan Alkitab itu diciplak dari naskah-naskah Ugarit, itu nggak fair. Berarti mereka tidak mempelajari filsafat Ibrani secara benar. Karena filsafat Ibrani juga meneliti tentang setiap
huruf yang ditulis oleh Musa. Maka nggak salah kalau Philo mengatakan Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Ada banyak orang-orang, mungkin juga para profesor filsafat yang bangga dengan kemampuan berpikirnya karena mempelajari filsafat-filsafat Barat dan bahkan menafikan filsafat Ibrani. Filsafat Ibrani itu kan buku agama, itu buku iman, bukan buku filsafat. Tapi kalau Anda melihat ini, bukankah filsafat yang disajikan Alkitab kita sungguh luar biasa, tidak ada taranya, tidak ada yang dapat disetarakan dengan keindahan sastra Ibrani. Terus Anda mengatakan, wah mentang-mentang Bu Rita mengajar sastra Ibrani. Kita fair-fairan aja deh, ya. Adakah pemikiran semacam ini di filsafat Yunani? Adakah pemikiran filsafat semacam ini dari you name it, Anda katakan filsuf manapun deh, kecuali Musa. Musa menulis filsafatnya dalam gugusan-gugusan huruf, dan setiap huruf memiliki nilainya masing-masing, bahkan memiliki angkanya masing-masing. Luar biasa, bukan? Nah, kalau saya mau loncat lagi, ya, loncat nih, supaya cepat, ya, supaya kita bisa langsung bertanya jawab. Nah, tentang ilmu angka. Ilmu matematika adalah salah satu dari cabang ilmu filsafat, bukan? Nah, Pitagoras itu dianggap sebagai seorang filsuf Yunani. Tapi apakah berpikir dengan numerik itu baru terjadi setelah Pitagoras? Ternyata tidak. Ilmu angka Ibrani itu jauh lebih tua. Bahkan ada sejak zamannya Musa. Wow, luar biasa sekali. Maka nggak salah kalau Philo itu bilang Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Nah, termasuk dalam pembahasan Parasyat Noah ini. Ya. Misalnya, kajian gematria ukuran Bahtera. Ini menarik sekali. Dan Anda bisa membayangkan, Alkitab ditulis dalam ilham Roh Kudus melalui penanya Musa. Panjang Bahtera itu 300 hasta. 300 hasta itu merujuk kepada aksara Shin. Nah, Shin, Anda lihat di sini? Shin nilainya 300. Ya. Nah, supaya Anda nggak nganggap saya ngecap, baik bagus-bagusin filsafat Yahudi mulu nih Bu Rita, gitu kan. Nah, kita lihat bahwa ternyata Alkitab itu bicara mengenai setiap huruf. Ya. Panjang Bahtera 300 itu berhubungan dengan Shin. Nah, lebar Bahtera 50. Benar nggak sih? 50 itu Nun. Nah, 50 Nun bukan. 50 Nun. Nah, benar nih. Kemudian ada tinggi Bahtera 30 hasta. 30 hasta itu lamet. Nah, kalau aksara Shin, Nun, dan lamet ini dipermutasikan, Anda nanti ketemu kata nasyal. Apa itu nasyal? Nasyal artinya menghalau atau melepaskan. Jadi bencana air bah yang sungguh dahsyat itu dapat dihalau dengan satu Bahtera yang amat kecil, yang ukurannya hanya 300 panjangnya, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Wow, luar biasa sekali kan? Nah, kalau Anda bisa membayangkan seberapa besar sih kapalnya si Nuh ini? Ternyata lebih besar sedikit atau lebih panjang sedikit dari lapangan bola. Jadi kalau Anda suka nonton bola, Ronaldo itu lari-lari dari sini ke sono, lari sini ke sono gitu kan. Nah, itu hanya dia sedikit lebih pendek daripada panjangnya Bahtera. Jadi panjangnya Bahtera Nuh ini bahkan lebih kecil daripada kapal Titanic.
Nah, kapal Titanic segini. Kalau kapal induk hari ini, waduh, kapalnya Nuh ini jadi kecil sekali. Nah, kapal induk itu kan sampai ada landasan untuk pesawat kan, pastilah dia jauh lebih panjang. Nah, tetapi dari bahtera Nuh yang sangat kecil ini, semua ciptaan Tuhan yang diciptakan pada Kejadian pasal 1 diselamatkan. Jadi binatang darat itu diselamatkan di satu bahtera yang amat kecil ini. Cukup nggak sih? Cukup kalau Tuhan yang mencukupkan. Nah ya, Tuhan memiliki kuasa yang bisa mencukupkan segala sesuatu. Nah, kita tadi bicara nasal. 350 dan 30 ketemu kata nasal. Nah, ada nggak sih reka-rekaan demikian atau kajian demikian dalam Epic of Gilgamesh, naskah Ugarit, kode-kode Hammurabi? Nggak ada. Nah, kalau demikian, pemikir Barat yang suka mempertentangkan iman dan ilmu itu, dan sebagian arkeolog mengatakan Alkitab itu jiplakan dari naskah-naskah Ugarit, itu nggak fair banget, jahat deh. Ya. Ketidakpahaman mereka terhadap sastra Ibrani sudah menyimpulkan bahwa Alkitab ini dijiplak. Kan nggak asik banget. Bahkan ada teori sumber yang bahkan diajarkan di STT sampai hari ini. Seolah-olah teori sumber JEDP itu benar. Jangan gitu dong. Ya, boleh belajar JEDP untuk mempelajari kekonyolannya itu di mana. Karena dokumen JEDP itu adalah dokumen halusinasi para teolog Barat. Halusinasi karena nggak ada buktinya. Ya. Jadi ada banyak standar yang tidak adil pada Alkitab kita. Oke, karena kalau saya bahas semua nggak bakal selesai. Saya mungkin perlu 1 minggu setiap hari gitu, mungkin nggak selesai juga ya. Karena ada 40 bab. Baik, saya buka pertanyaan saja ya.